Kabarnya sampai video ini dibuat ada 49 ya, kepala daerah yang tak ada kabarnya. Mungkin sebagian besar mereka adalah kepala daerah yang adalah petugas partai sedang menunggu instruksi atau komando lanjutan dari Panglima ya, Senkot Panglima Perang ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang oleh publik dinilai sedang ya unjuk kekuatan, kuasa terkait tentang seorang ketua umum yang diberikan mandat penuh oleh partai untuk mewakili membuat kebijakan-kebijakan otoritatif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persoalan konsekuensi, implikasi dari ya sikap yang ditunjukkan secara terang-terangan terbuka untuk melawan ya penahanan Mas Hasto yang dinilai sebagai sebuah tindakan kriminal hukum ya. Dan ini kita akan perbincangkan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman kembali di channel kita, di ruang kita, ruang publik ya, sekolahnya publik. Tempat bersama-sama kita bertumbuh dari hari ke hari untuk belajar, menajamkan kemampuan kita berpikir secara argumentatif dengan mengedepankan ya, kemampuan kita berpikir, berargumentasi berbasis pada data, fakta ya, by empiris approach ya, dengan pendekatan empiris. Dan tentu kita akan menghindari cacian makian ya. Oleh karena itu kita harapkan semua yang ada di ruangan ini bisa mengevaluasi kinerja berargumentasi dengan membaca postingan-postingan sendiri dan merasakan apakah tulisan yang dibuat, komentar yang dibuat itu didorong oleh emosi ya atau kemudian kekuatan argumentasi. Don't raise our voice emotion but argument. Sebelum kita bahas tentang undang-undang yang mengatur tentang pembinaan ya kepala daerah itu, teman-teman saya ingatkan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, memiliki kaplingan tanah 10 kali 20, 12 menit saja dari titik nol, teman-teman bisa hubungi kami di website bukanpartaipolitik.com. Silakan kontak di sana dan hanya dengan 1 juta rupiah teman-teman sudah bisa red di sana. Baik, kita kembali kepada persoalan ini. Melalui juru bicara Kemendagri yaitu Pak Wamen sendiri, Bima Arya Bima maksud saya, menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari wartawan tentang konsekuensi atau implikasi ya. Tapi sebelum beliau menjawab itu ada pertanyaan juga yang dijawab, yaitu bicara tentang sudah banyakkah yang datang dan bagaimana dari kader-kader PDIP, apakah mereka sudah hadir, dan dikatakan bahwa 49 tidak ada kabar ya. Apa kabarmu? Seperti itu. Saya kira ini satu dilema yang tidak sederhana ya, bukan hanya bagi kepala daerah yang sebenarnya sudah siap untuk menuju Magelang ya, bergabung bersama dalam rangka untuk menyatukan chemistry ya, bersinergi dengan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membawa misi dan visi negara, bukan membawa visi dan misi partai ya, seperti itu. Jadi ini penting ya. Nah, bagaimana kita kemudian menanggapi surat yang dilayangkan oleh ketua umum pengambil kebijakan tertinggi di partai yang menginstruksikan untuk berhenti ya, berhenti dan menunggu komando karena ini berkaitan dengan tindakan ya, dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Mas Hasto ya, seperti itu, sekretaris jenderal ya. Secara batin, secara emosional kita bisa memaklumi perasaan seperti itu. Tapi perasaan seperti itu perlu dikaji ulang, ditimbang secepatnya karena agenda retreat itu sudah akan berlangsung ya di tanggal 21 sampai tanggal 28. Nah, bagaimana tentang konteks undang-undang? Ini problemnya ya, ketika PDIP melalui instruksi itu kan sebenarnya sedang diperhadapkan pada satu situasi yang dilematis ya, yang menurut saya kalau salah dikelola, ditangani, ini menjadi suatu kehancuran bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tentu kalau kita bicara tentang konsekuensi, walaupun Pak Wamen mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi di undang-undang itu, tapi secara politik ya, itu pasti ada konsekuensi ya.
konsekuensinya itu bukan hanya dalam konteks relasi dengan government, dengan pemerintah pusat, tetapi dengan publik, dengan rakyat, tempat di mana mereka mewakili ya daerahnya masing-masing. Karena nanti saya akan bicara tentang persoalan bagaimana relasi yang akan kemudian terbangun pasca kalau sampai ya. Tapi kalau saya tidak yakin ya kalau PDIP tidak ikut ya. Saya sangat yakin di orang bilang last minute injury time mereka akan bermunculan satu demi satu. Tapi bagaimana kalau tidak? Kalau tidak ini disinilah ya titik kehancuran bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam konteks yang akan saya bicarakan nanti ya. Baik teman-teman, sorry. Kita mau lihat undang-undangnya ya. Kalau kita mau bicara tentang pemerintahan untuk melihat bagaimana relasi ya pemerintahan secara struktural, nanti kita akan kebaca kelihatan ya potensi-potensi implikasi dari keputusan kalau tidak hadir ya seperti itu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Pak Wamen ya, kita mendasarkan pada konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi semuanya ini sudah diatur dalam undang-undang itu. Jadi teman-teman bisa saja download dan kita pelajari bersama ya untuk memforecasting, meramalkan tentang masa depan ya. Kalau betul-betul komando panglima dari PDIP atau ketua umum ya bahasanya itu betul-betul melarang ya, melarang untuk tidak hadir ya. Tapi kabarnya katanya ada yang sudah sampai di bandara dan ikut naik bus ya, tapi kita tidak tahu kejelasannya. Katanya sih dari Bali ya, tapi kita coba cross check lagi informasinya. Baik, kita akan lihat Undang-Undang Nomor 14 ini, teman-teman. Ya, sorry nomor 14, 2014 nomor 23 ya tentang pemerintahan daerah. Mari kita lihat pasal yang menarik di sini ya, kekuasaan pemerintahan ya. Ini bab 3. Mudah-mudahan ini tepat adanya. Kekuasaan pemerintah ya. Pasal yang kelima ya, teman-teman bisa juga buka. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Ini memegang kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi eksistensi posisi Prabowo sebagai kepala pemerintahan, kekuasaan pemerintahan itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini amanah ya, bahwa presiden itu adalah amanah. Nah, sebagai amanah pemegang kekuasaan pemerintah yang tertinggi, nah gitu. Jadi PDIP ini tidak akan berhadapan saja dengan konteks Prabowo, dia berkonteks tentang berhadapan langsung dengan kekuasaan pemerintah yang merupakan amanah Undang-Undang 45. Nah, ini. Jadi agak berat ini bagi PDIP kalau kemudian tidak mengizinkan kepala daerahnya untuk ikut retret ya, karena sekali lagi itu merupakan pengejawantahan ya wibawa Undang-Undang 45. Jadi ini tolong teman-teman, tolong disebarkan ini konten ini supaya bisa disimak oleh banyak orang bahwa kalau PDIP tidak mengizinkan kepala daerah ini, kita sudah melihat ini adalah partai yang sama sekali tidak menghargai, menghormati eksistensi amanah Undang-Undang 1945. Nah, kalau itu terjadi, ini kita tidak tahu ini. Jadi sudah bias ini tujuan partai ini. Jadi partai ini sudah menempatkan dirinya di atas ya, superlatif dalam posisi kekuasaan pemerintahan ya. Jadi ini menarik. Pada ayat yang kedua, kekuasaan pemerintahan sebagai dimaksud pada ayat diuraikan berbagai urusan pemerintah. Nah, bicara tentang urusan pemerintah. Nah, ini nanti bicara tentang korelasi atau relasi kerja antara presiden pemerintah pusat bersama dengan menteri-menterinya. Nah, kemudian tersambung dengan konteks adanya pembagian-pembagian tugas ya. Kalau kita lihat misalkan begini, pada ayat yang keempat, penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, ini kan nanti bicara juga tentang transfer dana APBN ya, tentang pembiayaan-pembiayaan terkait dengan pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Di sini akan berimplikasi, di sini akan kelihatan. Dan tentu kita akan bicara tentang sikap politik seorang presiden
yang boleh dianggap ya dilawan ya. Jangan-jangan raja-raja kecil itu ya di situ sumbernya ya. Jadi tapi kita tahu tapi Prabowo akan bersikap ya dengan caranya kalau kemudian PDIP berusaha untuk, unjuk kekuatan dengan cara yang menurut saya, tidak amanah ya, tidak amanah dalam konteks menghargai ya diktum-diktum, pasal-pasal, esensi atau makna dari Undang-Undang 45 yang sebagaimana saya bacakan dalam pasal 1 ayat 1, Presiden Republik Indonesia kalau kita mau baca, Prabowo memegang kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kekuasaan itu diterjemahkan dalam konteks ya, adanya, dorongan perintah untuk melakukan apa yang harus dilakukan ya. Kalau kita berbicara tentang pasal yang ke-8, dia berbicara tentang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 ya. Kalau ayat satunya pasal 7, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Di sana dalam retret itu pemerintah akan menyampaikan ya, kalau tidak salah itu ada sekitar 40 kementerian yang akan men-sharingkan tentang apa yang akan dikerjakan ya. Ini penting sekali. Kalau tidak salah itu ya, ada banyak sekali puluhan menteri yang akan didaulat sebagai narasumber untuk mengedukasi kepala daerah, ada sinkronisasi sinergi ya, kolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi ya kita harus garis bawahi bahwa PDIP harus melihat barang ini secara serius ya. Jangan mengaitkan persoalan Mas Hasto itu adalah persoalan tersendiri, yaitu diselesaikan secara hukum. Kalau ada upaya-upaya kriminalisasi, itulah yang kemudian diperjuangkan. Jangan sampai juga Mas Hasto di kriminal, itu kita juga tidak suka ya. Tidak boleh ada orang warga negara di Republik ini yang dikriminalisasi. Kalau benar isi surat itu bahwa ada kriminalisasi, ya KPK-nya kita akan kejar seperti itu ya. Tapi biarlah itu menjadi sebuah proses yang terselenggara secara terpisah ya. Jangan kemudian dikait-kaitkan dan kemudian disandera-sanderakan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pasal 7 ayat yang kedua, Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini dia, hati-hati. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi rantai komando hierarkinya jelas gitu. Jadi jangan sampai ada kepala daerah yang kemudian membangkang oleh karena patuh pada perintah ketua umum. Jadi jangan tidak apple to apple mendudukkan ketua umum dengan presiden selaku kepala pemerintahan ya, pemilik kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita mau dorong PDIP untuk menghadirkan perspektif edukasi yang baik ya, bagaimana berpolitik di suatu negara dalam konteks ketika ya ada kontestasi kekuasaan. Tetapi dalam konteks ini, ketika sudah menjadi kepala daerah, maka ya pimpinan tertinggi itu bukan partai, ya pimpinan tertinggi dari kepala pemerintahan, ya itu adalah presiden yang diamanahkan oleh Undang-Undang 1945, di mana PDIP di dalamnya juga menjadi bagian yang tidak terpisah dalam rangka untuk mengawal sistem ya ketatanegaraan kita. Jadi ini kita berharap ya bahwa ada kader-kader, ini bukan soal melawan PDIP ya. Saya mau mengatakan bukan mengompori, tetapi kader-kader PDIP boleh saja melawan PDIP, instruksi PDIP, tapi tidak boleh melawan instruksi Undang-Undang 1945. Nah, kita boleh berdebat soal ini. Ini menarik ya. Kalau memang ada yang mau men-challenge ya kita akan coba ikut masuk lebih jauh, lebih dalam, tentu dengan bantuan teman-teman untuk memberikan pasokan informasi, pasokan data, dan pasokan sudut pandang dalam memahami persoalan ini. Jadi sekali lagi ya kita harus lihat tentang pasal pasal 5, pasal 7 dan juga pasal 8 ya. Ini penting karena kalau dibaca itu jelas bahwa pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dimaksud pasal 7 terhadap penyelenggara urusan pemerintah oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri dan seterusnya. Pembinaan dan pengawasan. Inilah yang mau dikerjakan.
Jadi pada akhirnya ini saya kira, Bu Megawati Soekarno Putri jika ingin partai PDIP ini masih eksis dan baik ke depan, saya kira juga kita berharap ya bahwa ada penyehatan kembali, redefine, pendefinisian kembali tentang berbagai macam politik behavior-nya ya atau perilaku politiknya PDIP atau elit PDIP dalam konteks mendudukkan dirinya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia ya. Karena itu sekali lagi masih ada waktu untuk bisa menelpon dan memberikan instruksi untuk segera bergabung. Sebab kalau tidak, ya publik akan mengejar, publik akan melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya kepada semua partai, semua kader-kader. Saya sangat yakin, hakul yakin, bahwa setelah itu ketika tidak hadir, maka mata publik mulai mendaftar semua kepala-kepala daerah yang ada di daerah mana, maka itu semua akan diteropong ya secara Zoom ya. Jadi ada 100 kali zoom ya untuk melihat bagaimana kader-kader itu memimpin sebuah daerah, bagaimana kader-kader apakah masih senafas dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bukan partai politik.